materi selanjutnya akan diterangkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putra Ramadan akan memulai penjelasan tentang program yang telah kami buat, yaitu program tentang kantin matematika. Di sini tidak lupa kan, kita pertama-tama kita masukkan dulu file headernya. Di sini kami memasukkan seluruh file headernya. Ada 6 file header. Ini supaya tidak ada yang kelewatan pada bagian-bagian program selanjutnya. Selanjutnya using namespace. Sudah itu, di sini kami memulai program dengan menggunakan struct, yaitu struct pengguna. Di sini di dalam struct ini kami masukkan nama, pekerjaan, umur bertipe string dan pin bertipe integer. Selanjutnya, di sini kami menyingkat pengguna ini dengan pg. Sudah itu kita masuk ke program utamanya. Di sini kan kita jalankan programnya terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Nah, programnya sudah berjalan kan? Nah, di sini masukkan nama pengguna. Ini sesuai dengan yang kita masukkan di program utama, yaitu sini kan cout pengguna program kan akan ditampilkan di hasil programnya. Sudah itu cout masukkan nama pengguna. Nah, di sini kita misalkan namanya kita misalkan saja ya. Kita enter. Nah, di sini kan setelah nama pengguna dia akan memasukkan. Di sini ada di bawah nama pengguna scene-nya ada WS. WS ini workspace, artinya ini berfungsi untuk membaca karakter sesudah spasi. Jadi karakternya sudah spasi itu dibaca. Kalau tidak pakai ini, nama yang seperti misalnya Putra Ramadan hanya terbaca Putra saja. Kalau pakai WS ini Putra Ramadan akan terbaca semuanya. Selanjutnya masukkan pekerjaan. Kita misalkan dokter. Nah, setelah pekerjaan pengguna, di sini kan kita akan memasukkan umur. Umur masukkan misalnya seperti 38. Nah, di sini pin. Di program kami kan ada juga memasukkan pin. Pin tersebut terdiri dari 5 karakter. 5 karakter dengan angka. Misalkan pin kami adalah 1 2 3 4 5. Oke, enter. Nah, di sini apabila kalian memasukkan pin tidak 1 2 3 4 5 tidak berurutan seperti ini atau angka-angka lainnya, dia akan memasukkan kembali nama pengguna dan seterusnya. Di sini kami menggunakan sistem pause supaya sistem pada hasil program ini berhenti sejenak. Sudah itu kami enter. Nah, di sini kan ada fungsi CLS. Nah, di sini ada fungsi CLS berfungsi untuk menghapus program sebelumnya. Nah, ini kan langsung ke loadingnya dia. Kita tunggu sejenak. Nah, prosesnya lumayan lama ini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kan sudah tampil programnya berupa output ini. Nah, di sini kan sesuai dengan program yang telah kami buat, yaitu ini. Nah, program yang telah kami buat menampilkan cout berupa bangun ruang berbentuk seperti rumah, tetapi tidak jelas juga. Ini kami menaruhkan atau mengetikkan TTT sebanyak 1 2 3 4 5. Sebanyak 5 ini berfungsi supaya cout pada hasil program itu ke tengah, supaya rata. Dia di tengah-tengah. cout selamat datang di program mandiri kami sesuai dengan hasil program sudah ada kan. Nah, ini nama kelompok kami. Di sini kami akan enter. Sebelum itu, nah di sini sebelum kami enter kan di sini setelah itu ada sistem pause. Ini memberhentikan sejenak sama seperti sebelumnya sistem CLS untuk menghapus sebelumnya. Kita enter. Nah, di sini akan muncul program welcome dan tulisan berjalan seperti pada program yang telah kami buat. Nah, ini. Nah, ini tulisan berjalannya di sini. Setelah beberapa sekian lama menunggu,
dia akan muncul tampilan seperti ini. Apakah Anda ingin lihat menu? Nah, jika di program yang telah kami buat, pilihannya jika Anda ingin melihat menu, tekan ya, Y atau Y kecil, Y besar sama saja. Jika tidak, tekan T kecil atau T besar. Jika kita tekan Y, dia akan masuk ke program selanjutnya. Tetapi jika kita tekan tidak, dia akan keluar. Dia akan berhenti programnya seperti ini. Misalnya kita masukkan Y ya. Nah, Y. Nah, dia akan loading sejenak karena kami membuat program ini ada loadingnya sebentar supaya biar enak melihatnya. Tunggulah sejenak sedikit. Sama seperti sebelumnya, ini lumayan menghabiskan waktu. Nah, setelah loading muncul kan tadi permintaan apa ingin melihat menu. Nah, setelah loading muncul tampillah menu. Kode makanan yang telah kami sediakan yaitu nasi, gor ini adalah gorengan, bak ini adalah bakso, mie A ini adalah mie ayam, snack adalah makanan ringan, sate sebelah. SM ini adalah es marimas, SC ini adalah es campa, SK adalah es kopi seperti keterangan yang telah kami buat. Apakah Anda ingin beli? Nah, di sini permintaan apakah Anda ingin beli seperti program yang telah kami buat. Ah, ini dia. Mana. Sebentar ya. Nah, ini apakah Anda ingin beli? Dia kalau kita tekan Y, dia akan memasukkan jumlah makanan atau minuman yang ingin kita beli. Program akan terus berjalan. Jika tidak, programnya tidak akan lanjut. Seperti ini kita contohkan ya. Kita tekan Y supaya programnya berjalan. Nah, di sini masukkan banyak item. Sini nah. Nah, si out masukkan banyaknya item. Misalnya kita masukkan 2. Masukkan kode makanan atau minuman. Kita masukkan es kopi sama es teh aja ya. Es kopi. Es kopi mana? Es teh nomor 2. Kode makanannya berarti I. Nah, disuruh memilih di sini banyaknya jumlah makanan atau minuman. Misalkan saya masukkan 2. Item kedua, kode makanan atau minuman. Misalnya saya masukkan L. Banyaknya makanan. Misalnya 3. Kita enter. Nah, ini lanjutkan ke pembayaran. Artinya dia akan dilanjutkan ke pembayaran yang akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya itu Putra. Masuk saja di mana di program ini terdapat pernyataan perulangan yaitu pernyataan for, di mana I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan J, dan I plus plus. Lalu masuk ke tanda kurung kurawal, di mana masuk pernyataan kondisi yaitu pernyataan if. Kita masukkan kode underscore M I sama dengan A besar, tanda tegak 2 yaitu tanda OR atau kode MI sama dengan A kecil. Di mana A besar sama A kecil itu hanya saja untuk takutnya orang itu mengetik misalkan A besar lalu A kecil. Lanjut lagi, deklarasikan mamin sama dengan nasi, harganya itu 10.000. Else if MI sama dengan B besar atau kode MI sama dengan B kecil, mamin I sama dengan gorengan, dimana harga gorengannya itu Rp500. Else if lagi kode MI sama dengan C besar or kode MI sama dengan C kecil, mamin bak harga I itu 10.000. Lanjut sampai bawah itu lanjut, dimana terakhir ada pernyataan else, dimana itu mamin itu kode salah dan harga itu 0. Lalu ada itu sistem CLS, di mana sistem CLS itu untuk memperhatikan program di itu. Di mana si out, lanjut lagi si out handle, lanjut ke pembayaran. Misalkan kita lanjut ke pembayaran, si in lanjut. Misalkan apakah kita ingin lanjut masuk pernyataan kondisi. Lanjut kita Y or Y besar atau Y kecil. Go to data, jika lanjut program itu akan maju menuju go data. Jika tidak
Apakah Anda ingin pesan lain? Jika ya, maka itu akan ke goto pesanan. Selanjutnya, jika tidak, itu goto finish. Selanjutnya ada data, nama pembeli. Itu nama pembeli itu kita panggil dengan NP. Selanjutnya nomor meja, si in-nya lagi itu NO. Masukkan sistem ECLS lagi. Apakah Anda ingin mengerjakan soal matematika sembari menunggu pesanan untuk menambah pengetahuan Anda? Jika ya, maka itu kerja sama dengan Y besar atau kerja sama dengan Y kecil. Goto soal, kembali ke soal lagi. Else if kerja sama dengan T besar atau kerja sama dengan T kecil. Goto struct. Else, si in kerja. Di sini terdapat penyataan pelulangan lagi. Ada loading ini. INT itu I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 100, dan I plus plus. Di mana ada TTTT itu bermaksud untuk tabs, untuk spasi di komputer. Loading 100 kurang dari 100 kurang dari sama dengan 100 ini menyatakan persennya. Selanjutnya itu deklarasikan soal, cout menu pilihan soal, di mana di menu pilihan soal ini terdiri dari menu bangun datar, bangun ruang, dan penjumlahan matrik. Lalu cout pilihan Anda, lalu panggil in deklarasikan pilih. Di sini kita menggunakan switch pilih, di mana masuk ke case pertama. Case pertama itu yang tadi itu bangun datar. Di dalam bangun datar lagi ada lagi menu pilihan lagi, yaitu ada persegi, segitiga, dan persegi panjang. Masukkan pilihan Anda, in select, switch select. Case pertama itu menghitung luas persegi, di mana luas kita cout masukkan sisi persegi panjang. Deklarasi kita panggil sisi persegi panjang dengan variabel S, di mana kita masuk ke rumus luas persegi panjang. Luas persegi itu sisi kali sisi. Lalu cout luas sama dengan kita panggil luas tadi dengan variabel LP, break, berhenti artinya. Terus masukkan case 2, menghitung luas segitiga. Masukkan alas segitiga. Kita panggil alas segitiga dengan variabel AS. Selanjutnya masukkan tinggi segitiga. Tinggi segitiga kita panggil dengan variabel TS. Kita langsung masuk ke rumus LS sama dengan 0,5 dikali alas AS dikali tinggi TS. Cout luas, kita panggil luas itu dengan variabel LS. Break lagi, berhenti. Case 3, menghitung luas persegi panjang. Pertama itu masukkan panjang persegi panjang. Kita panggil dengan variabel PPP. Selanjutnya masukkan lebar persegi panjang, LPP. Lalu masuk ke rumus LPP itu sama dengan panjang PPP dikali lebar LPP. Cout luas persegi panjang kita panggil LPP, break. Selanjutnya itu ada cout. Apakah Anda ingin melanjutkan untuk mencoba soal yang lain? Jika ya, maka if ingin sama dengan Y besar atau ingin sama dengan Y kecil. Go to soal. Else if jika tidak, ingin itu sama dengan T besar or ingin sama dengan T kecil. Go to struct. Else in kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fauzi Darmawan. Perkenalkan, nama saya Fauzi Darmawan. Mungkin saya di sini akan melanjutkan penjelasan saya ataupun penjelasan dari kawan saya tadi, yaitu Rehan Ramadan, di mana dia sudah menjelaskan tentang case 1. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang case 2, yaitu tentang menu pilihan bangun ruang. Nah, di sini di dalam pilihan-pilihan case 2 ini atau pilihan bangun ruang ini terdapat 3 pilihan, yaitu pilihan tentang balok, pilihan tentang kubus, ataupun pilihan tentang tabung. Nah, di sini kita tentunya harus memilih salah satu tersebut dahulu, yaitu dengan cara kita in masukkan pilihan kita. Jika kita memilih satu, maka kita akan menghitung luas permukaan balok. Nah, di sini luas permukaan balok kita ketahui sendiri bahwa yaitu 2 dikali panjang balok ataupun 2 dikali panjang balok dikali lebar balok ditambah dengan 2 dikali panjang balok dikali tinggi balok ditambah dengan 2 kali lebar balok ditambah tinggi balok. Nah, dari rumus tersebut maka kita harus memasukkan panjang balok, luas balok, dan juga tinggi balok. Nah, di sini akan cout-nya maka akan mengeluarkan luas permukaan balok. Nah, di sini. Nah, jika case 1 ini tidak dipilih ataupun case 2 yang dipilih, maka kita akan menghitung volume kubusnya, di mana kita tahu sendiri bahwa volume kubus yaitu rumusnya
yaitu volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, berarti di sini kita hanya tinggal memasukkan sisi kubusnya saja, yaitu ya terserah pembeli. Nah, di sini mungkin keluarannya yaitu volume. Nah, di sini ada break yaitu untuk menahan layar sebentar. Kemudian di sini jika Anda memilih case 3, maka di sini akan menghitung volume tabung. Nah, di sini menghitung volume tabung, kita ketahui bahwa rumus volume tabung yaitu VR kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini kita V yaitu 3,14, tinggal masukkan saja atau kita tulis dalam rumusnya. Kemudian berarti kita hanya membutuhkan R-nya saja dan juga tingginya. Nah, di sini R dan tinggi tergantung dari Anda sebagai pembeli. Nah, di sini maka keluarannya yaitu volume tabung. Nah, di sini jika Anda sudah selesai memilih program nomor 1, 2, atau 3, maka program selanjutnya yang keluar yaitu apakah Anda ingin melanjutkan untuk soal yang lain. Nah, setelah Anda menerima sintak ini atau keluaran ini, maka Anda harus memilih ya atau tidak. Dimana jika Anda memilih iya, maka Anda akan kembali lagi ke goto soal. Nah, ya goto soal itu di sini, soal di awal tadi. Nah, soal yaitu soal yang pertama. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi kalian akan kembali ke pilihan soal-soal yang ada tadi. Nah, saya contohkan ya. Seperti ini. Nah, kita akan memilih bangun ruang. Nah, di sini klik 2, enter. Nah, di sini mungkin saya akan memilih balok saja ataupun kubus saja ya. Nah, di sini kubus berarti kita tekan 2 lalu kita enter. Nah, menghitung volume kubus berarti kita hanya tinggal memasukkan sisi-sisi kubus saja, terserah saya sebagai pembeli mungkin kita masukkan 3. Nah, dimana rumus dari volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, di sini 3 pangkat 3 yaitu 27. Nah, ini benar kan, volumenya 27. Nah, di sini kan jika kita tadi mencoba soal lain, maka kita harus tekan Y. Jika tidak, kita akan langsung mencetak ke goto ke ini. Nah, bentar ya. Goto ke stroke yang sudah kita pesan tadi. Goto ke stroke mana tadi? Bentar ya. Goto stroke. Di sini goto stroke ini, goto stroke bukan yang ini ya. Nah, ini goto stroke, dimana stroke tadi sudah kita buat di atas. Di sini. Nah, di sini stroke-nya di sini. Nah, nanti langsung jika Anda menekan T atau memilih pilihan tidak untuk melanjutkan ke menu soal-soal tadi, maka dia akan langsung mencetak ke goto ke stroke, dimana saya akan mencetak Y terlebih dahulu ya. Kita akan mencoba soal-soal yang lain. Nah, Y. Nah, di sini menu pilihan soal yaitu bangun datar ataupun bangun ruang. Nah, mungkin di sini saya akan mengisi bangun datar yang mungkin sudah dijelaskan oleh kawan saya tadi. Nah, saya akan mengetik 1, enter. Nah, kita akan memilih tentang persegi saja yang mudah, mungkin 1. Nah, di sini persegi yaitu tinggal menghitung luas persegi saja. Nah, di sini kita menghitung luas persegi yaitu memasukkan sisinya saja. Kita mengambil sisinya yaitu 3, dimana sisi luas persegi yaitu 3 pangkat 2, berarti hasilnya yaitu 9. Nah, di sini akan ada pilihan seperti yang di atas ini. Yang di atas ini mungkin kita kembali ke sintaknya saja. Maaf. Nah, di sini. Nah, setelah itu jika kita memilih case 3, mungkin hanya akan sama dengan case 1, case 2 atau ya yang sudah saya jelaskan dengan kawan saya. Nah, di sini yang berbeda yaitu tentang penjumlahan matriks. Nah, di sini case 3 yaitu menerangkan tentang penjumlahan matriks, di mana perlu kita ketahui bahwa penjumlahan matriks itu harus sama matriksnya, itu 3 kali 3 kan. Itu 3 kali 3 atau 2 kali 2 atau 4 kali 4. Nah, di sini ada rumus for I sama dengan 1, I kurang dari 3, kemudian I plus plus. Nah, di sini
Mungkin untuk matriksnya yaitu 3 kali 3. Nah, di sini untuk I yaitu kita akan memasukkan I itu baris dan sedangkan J yaitu kolom. Nah, di sini baris ke I dan juga kolom ke J. Dimana jika kita memasukkan baris 1, maka kita akan langsung ke J yaitu kolom. Nah, kolom ini akan menyesuaikan dengan J-nya yaitu J1, kemudian lanjut ke baris 1 kolom 2 J2, baris 1 kolom 3 J3. Nah, hal itu akan berlaku selanjutnya ke matriks yang kedua, yaitu mungkin langsung kita menuju ke contohnya saja. Kita akan memilih case 3 ya. Coba kita jalankan program matriks ini. Mungkin kita harus tekan Y ya agar melanjutkan ke soal-soal yang lain yaitu Y. Nah, di sini kita penjumlahan matriks yaitu tekan 3 lalu kita enter. Nah, di sini tersedia pilihan matriks pertama yaitu baris ke-1 dan kolom ke-1. Kita masukkan ke-1, kemudian kita agar mudah kita samakan aja 1 kemudian 2 2 agar lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, di sini matriks 1 yaitu seperti yang sudah kita masukkan tadi. Matriks 1 yaitu 1 11 1 2 2 2 3 3, sedangkan matriks kedua yaitu kita masukkan 1 1 1 2 2 2 3 3 3. Nah, maka kita enter akan mengeluarkan matriks kedua. Nah, setelah kita enter maka akan terbentuklah hasil dari pertambahan matriks 1 dan juga matriks 2. Nah, di sini yaitu matriks dari 1 ini 1 ditambahkan dengan 1 maka akan menciptakan jumlahnya 2. Mungkin ini pertambahan yang mungkin anak SD juga tahu. Nah, mungkin langsung kita skip aja, yaitu kita ini enter saja. Nah, apakah Anda ingin melanjutkan untuk mencoba soal yang lain? Nah, mungkin kita langsung jawab ke lihat programnya langsung saja. Kita tekan T, mungkin karena kita sudah mencoba banyak tadi, kita langsung tekan T. Oke, kita enter. Nah, di sini kita sudah memasukkan struk tadi kan, kantin matematika, mana nama kasir yaitu Anggun, nama pembeli Ray. Dia memasukkan angka nomor meja 1. Nah, di sini dia memesan yaitu es teh dengan es teh yaitu harganya 5.000 dan jumlahnya 2 tadi. Nah, tentunya 5.000 dengan dikalikan 2 yaitu 10.000. Nah, di sini mungkin saudara Ray tadi memasukkan kode minuman atau makanan yang salah, sehingga di sini menciptakan kode salah dikalikan jumlahnya 3 maka akan 0. Nah, mungkin cukup segitu. Mungkin akan dilanjutkan. Oke, baiklah, di sini saya Muhammad Yahya akan melanjutkan penjelasan mengenai program kantin matematika ini. Nah, terakhir tadi adalah mengenai, bisa kita lihat di atas, mengenai case, yaitu pilihan soal pada menu kami. Nah, di sini ketika apakah Anda ingin melanjutkan untuk mencoba soal yang lain? Jika tidak, maka akan langsung pada tampilan struk pembayaran. Nah, di sini menggunakan sistem CLS agar yang di atas itu tidak tertampil lagi. Nah, kemudian ini ada struk pembayaran. Struk pembayaran kantin matematika. Masukkan nama pembeli, masukkan nomor meja. Kemudian di sini ada fungsi for. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan J, dan I plus plus. Nah, di sini ada variabel yakni sub harga, yakni pada I sama dengan banyaknya pembelian dikali harga. Kemudian ada cout mamin I, harga I, banyak pembelian I, sub harga I. Kemudian ada rumus fungsinya yaitu jumlah harga. Nah, jadi jumlah harga ini adalah jumlah dari seluruh pembelian ini, yaitu jumlah harga ditambah sub harga. Nah, kemudian akan tertampil di jumlah harga ini
Dan kemudian kita masukkan uang bayar. Nah, jika ada kembalian maka dimasukkan rumusannya, yaitu kembalian sama dengan bayar dikurang jumlah harga. Maka akan tertampil uang kembalian. Nah, di sini selesai masalah stuk dan ucapan salam, sampai jumpa kembali. Kemudian akan kita coba ya di penjalanan programnya. Nah, sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai jalannya program. Sini kita coba masukkan programnya, masukkan nama pengguna, masukkan pekerjaan pengguna, masukkan umur pengguna, masukkan PIN, di sini PIN-nya. Nah, kemudian lanjut loading. Di sini loadingnya hampir 100%, sedikit agak lama. Ya, di sini tampilan utamanya. Kemudian kita klik enter. Selamat datang, welcome. Ya, selamat datang di kantin matematika. Apakah lanjut lihat menu? Ya. Di sini loading kembali. Nah, di sini terdapat kode makanan dan kode minuman. Nah, keterangannya ada. Apakah ingin beli? Ya, jika lanjut banyaknya item, banyaknya pembelian. Kita masukkan misalkan 1 pembelian. Nah, masukkan kode makanannya. Misalkan kita ingin membeli gorengan. Masukkan kode B. Banyaknya misalkan 4 buah. Lanjut ke pembayaran. Ya. Nama pembeli. Masukkan nomor meja. Nah, di sini apakah Anda ingin mengerjakan soal matematika sembari menunggu pesanan Anda selesai? Ya, untuk lanjut. Ini menu pilihan soal. Kita misalkan nomor 1. Masukkan sisi persegi. Nah, di sini dapat luasnya 4. Nah, jika ingin melanjutkan soal yang lain, tekan ya. Jika tidak, tekan T. Kalau tekan T, maka akan tampil struk pembayaran. Nah, di sini jumlah harga 2.000. Misalkan uang yang kita punya adalah 10.000. Maka uang kembalinya 8.000. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.